Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna Serigulo. Saya dari kelas 6A Matematika yang mengambil mata kuliah Kapitaselekta Statistika. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, batas masalah, manfaat, tujuan, dan lainnya. Yang kemudian di bab 2 saya akan menjelaskan mengenai landasan teori yang menjelaskan teori-teori yang sesuai dengan penelitian saya. Dan yang ketiga yaitu metodologi penelitian yang menjelaskan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penelitian. Nah, langsung saja ke pendahuluan, di mana latar belakangnya adalah dalam mendidik seorang guru memiliki peran yang sangat penting. Nah, di mana hal ini bertujuan untuk mengasah potensi atau kemampuan yang dimiliki seorang guru. Nah, kemampuan ini harus dikembangkan atau diasah oleh guru agar tidak menjadi suatu pengetahuan atau kognitif, tetapi juga melainkan sebagai suatu nilai-nilai dasar suatu pengembangan karakter siswa. Itu menurut Suyanto dan Jihad 2013. Nah, oleh sebab itu, seorang guru harus mempunyai potensi dalam mengajarkan atau mendidik anak secara profesional. Nah, seorang guru dibagi menjadi dua, di mana guru tetap dan juga guru bantu atau yang biasa kita sebut guru tidak tetap. Nah, guru tetap merupakan guru yang mempunyai status kepegawaian tetap, yaitu pegawai sipil yang sudah memiliki tugas di sekolah tertentu sebagai instansi induknya. Nah, sedangkan guru bantu ataupun guru honorer ataupun guru tidak tetap adalah tenaga pendidik yang belum ada status kepegawaian negeri sipilnya ataupun belum ada diangkat status PNS-nya. Nah, perbedaan yang sangat terlihat antar guru tetap dan guru bantu yaitu terletak pada upah minimum pada status kepegawaiannya. Nah, dilihat dari pekerjaan yang dilakukannya, guru bantu dan guru tetap itu memiliki tugas yang sama terhadap siswanya. Nah, namun peningkatan kelestarian ekonomi serta psikologis perlu difokuskan agar guru bantu yang terletak di daerah tertinggal yang telah mengabdi dan juga mendidik dengan waktu yang telah lama dapat merasakannya. Nah, hal ini yang menyebabkan permasalahan timbul bagi seorang guru bantu ataupun guru yang disebut juga guru honor. Nah, dalam menentukan target pencapaian ke depannya, haruslah menggunakan perhitungan yang tepat dan juga tidak asal-asalan. Nah, salah satu metodenya adalah metode statistika yang seperti peramalan dapat digunakan dalam permasalahan ini. Nah, peramalan merupakan suatu proses pengukuran berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis di dalam nilai pada masa yang akan datang. Nah, misalkan dalam menentukan target penerimaan guru bantu untuk tahun-tahun berikutnya dengan menggunakan metode eksponensial ke depannya, sehingga penulis tertarik untuk mengambil judul peramalan jumlah penelitian guru bantu di Provinsi Riau dari tahun 2002 sampai 2024 menggunakan metode eksponensial smoothing. Nah, di dalam rumusan masalah ini, maka dapat dituliskan suatu rumusan masalahnya, yaitu berapa jumlah penerimaan dana guru bantu untuk tahun 2002 sampai 2024. Nah, untuk di batasan masalah di dalam penelitian ini adalah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah guru yang menerima bantuan se-Provinsi Riau dari tahun 2017 sampai 2021. Nah, lanjut ke tujuan masalah, di mana tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang jumlah guru bantu se-Provinsi Riau dalam upaya mensejahterakan guru, juga untuk mengetahui perkiraan jumlah guru se-Provinsi Riau dari tahun 2002 sampai 2024. Nah, kita lanjutkan ke landasan teori, di mana yang pertama adalah tentang definisi peramalan. Nah, di mana menurut saya peramalan itu adalah suatu bentuk usaha yang dapat kita lakukan untuk meramalkan atau memperkirakan keadaan di masa depan berdasarkan data-data di masa lalu. Nah, dengan begitu, peramalan harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan agar menjadi dasar dalam menentukan berapa yang dibutuhkan agar dapat berjalan dengan lancar.
Nah, yang kedua yaitu kegunaan ramalan. Nah, kegunaan ramalan ini sangat banyak manfaatnya jika memiliki data dan informasi yang sangat valid atau baik. Nah, sehingga dengan adanya peramalan ini dapat memperkirakan, contohnya memperkirakan jumlah guru yang menerima dana guru bantu dari masa lalu untuk memudahkan pemerintah dalam menentukan gaji honorer, guru honorer. Nah, metode peramalan ini dilakukan dengan teratur dan pragmatis, sehingga dapat memberikan suatu pemikiran, juga pengerjaan yang teratur dan pragmatis, serta memberikan beberapa keyakinan yang lebih besar terhadap ketepatan hasil yang direncanakan. Dan yang ketiga yaitu jenis-jenis peramalan, di mana yang pertama ada mengenai peramalan kualitatif, di mana peramalan ini adalah peramalan yang didasarkan atas data pada masa lampau, dan hasil peramalan yang dibuat ini sangat berpengaruh pada orang yang meramalkannya. Nah, hal ini termasuk hal yang sangat penting karena hasil peramalan ini ditentukan dari pemikiran yang bersifat institusi, juga pengetahuan dari orang yang meramalkannya. Dan yang kedua itu adalah peramalan kuantitatif, di mana peramalan ini didasarkan juga dengan data masa lampau. Namun hasil peramalan ini dibuat sangat berpengaruh dengan metode yang digunakan di dalam peramalan ini. Nah, hasil peramalan yang berbeda didapat dari metode yang berbeda juga tentunya. Nah, untuk menilai metode yang digunakan ini baik atau tidak, itu ditentukan dari perbedaan antara hasil peramalan dengan kenyataan yang terjadi. Semakin kecil hasil error atau peramalannya antara hasil ramalan dengan kenyataan yang sudah terjadi, berarti metode yang dipergunakan itu akan semakin baik. Nah, peramalan ini dapat digunakan jika terdapat 3 kondisi. Yang pertama, itu terdapat informasi tentang masa lampau. Nah, yang kedua itu informasi yang didapat kuantitatifkan dalam bentuk data, dan yang ketiga itu informasi yang didapat diibaratkan dengan beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa yang akan datang. Nah, yang keempat yaitu metode pemulusan, di mana metode pemulusan ini adalah metode yang menggunakan penghalusan terhadap masa lampau, yaitu dengan cara mengambil sebuah rata-rata dari nilai beberapa tahun lalu untuk memprediksi nilai pada beberapa tahun ke depan. Nah, secara umum metode pemulusan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu metode rata-rata, dan yang kedua itu metode pemulusan. Nah, di dalam metode rata-rata itu terbagi menjadi 4. Yang pertama nilai tengah atau biasa kita sebut sebagai median. Yang kedua rata-rata bergerak tunggal. Yang ketiga rata-rata bergerak ganda. Dan yang keempat kombinasi rata-rata bergerak lainnya. Sehingga metode rata-rata tujuannya adalah untuk memanfaatkan data masa lampau untuk mengembangkan suatu sistem peramalan pada metode atau periode mendatang. Nah, digunakan untuk data-data yang bersifat stasioner dan tidak menunjukkan pola atau tren. Nah, yang kedua itu metode pemulusan. Di dalam metode pemulusan ini juga terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah pemulusan eksponensial tunggal, dan yang kedua itu adalah pemulusan eksponensial ganda. Di mana untuk pemulusan eksponensial tunggal itu terbagi menjadi 2. Di mana yang pertama adalah satu parameter atau one parameter dari Brown atau dan 2 parameter dari Holt. Yang kedua adalah atau B, pendekatan aditif atau ARES. Pendekatan ini memiliki kelebihan yang nyata dalam hal nilai yang didapat berubah secara terkendali dengan adanya perubahan dalam pola datanya. Nah, yang kedua yaitu mengenai pemulusan eksponensial ganda, di mana yang pertama adalah metode linear satu parameter dari Brown, di mana di sini kita sudah melihat ada rumusnya yaitu ST aksen sama dengan AXT ditambah 1 dikurang S aksen T dikurang 1, kemudian ST aksen 2 sama dengan AST ditambah 1 dikurang A aksen N T dikurang 1, kemudian ada T sama dengan ST aksen ditambah ST aksen dikurang STN sama dengan 2 S aksen T dikurang T aksen SNT. Nah, kemudian ada BT sama dengan A per 1 dikurang A dikali dengan ST aksen dikurang SNT.
Kemudian ada VT sama dengan M sama dengan AT ditambah BTM. Nah, kemudian untuk menghitung nilai kesalahan error ramalannya tersebut, kita dapat menggunakan rumus di bawah ini, di mana itu ada mean error atau nilai tengah kesalahan, kemudian ada MSE atau mean square error atau nilai tengah kesalahan error kuadrat, yang ketiga ada SDE atau standard deviation of error atau defisiasi standar kesalahan, yang keempat ada mean absolute percentage error atau MAPE. Nah, di sini ada beberapa rumus-rumusnya yang dimana rumus-rumus ini nanti digunakan di dalam metode pembahasan kita di bab 4. Nah, mean absolute percentage error ini merupakan sebuah indikator yang bisa dipakai dalam mengukur ketelitian dengan cara mempresentasikan kesalahan absolut. Nah, indikator ini dihitung dengan menggunakan kesalahan absolut pada tiap periode dibagi dengan nilai observasi nyata untuk periode itu. Nah, pendekatan ini berguna dalam mengevaluasi ketepatan ramalan. Nah, di sini juga sudah ada rumusnya. Nah, yang kedua dari pemulusan eksponensial ganda itu adalah metode 2 parameter dari Holt. Nah, di mana di sini sudah ada rumusnya. Itu ada ST sama dengan AXT ditambah 1 dikurang A dikali ST kurang 1 ditambah BT kurang 1. BT sama dengan Y dikali ST dikurang ST kurang 1 ditambah 1 dikurang A dikali BT dikurang 1. Kemudian ada FT sama dengan M sama dengan ST ditambah BTM. Nah, selanjutnya yang kelima adalah mengenai analisis pemulusan eksponensial ganda, di mana untuk menentukan parameter yang akan digunakan, di mana nilai parameter atau A besarnya antara 0 kecil a kecil dari 1 dengan cara trial atau dan error. Nah, adapun langkah-langkah yang akan ditempuh untuk menentukan bentuk persamaan peramalan dengan menggunakan metode linear 1 parameter dari Brown adalah yang pertama kita menentukan dulu harga parameter smoothing eksponensial yang besarnya dari 0, kecil dari A juga kecil dari 1. Nah, yang kedua adalah menghitung harga smoothing eksponensial tunggal dan menggunakan persamaan S aksen T sama dengan A XT ditambah 1 dikurang A ST aksen T dikurang 1. Dan yang ketiga adalah menghitung harga smoothing eksponensial tunggal dengan menggunakan persamaan ST aksen tu dikurang sama dengan AST ditambah 1 dikurang A SNT dikurang 1. Kemudian yang keempat menghitung koefisien A1 ditambah B1 dengan menggunakan persamaan di bawah ini. Kemudian yang kelima menggunakan tren peramalan dengan menggunakan persamaan di bawah ini juga. Nah, yang terakhir yaitu mengenai penaksiran model peramalan, di mana dalam pengolahan dan penganalisaan data kita dapat menggunakan data dengan metode peramalan berdasarkan metode pemulusan eksponensial atau 1 parameter dari Brown. Nah, untuk memenuhi sebuah perhitungan smoothing eksponensial ganda ramalan yang akan datang, maka harus menentukan parameter nilai A yang biasanya secara trial dan error coba dan salah. Nah, jadi suatu nilai A dipilih bersamaan besarnya 0, kecil dari A, kecil dari 1, dihitung mean square errornya. Nah, masing-masing kesalahan untuk masing-masing item dalam sebuah susunan data dan kemudian dicoba nilai A-nya yang lain. Nah, untuk menghitung nilai MSE pertama dicari error terlebih dahulu yang merupakan hasil dari data asli yang dikurangi dari hasil ramalan, kemudian tiap error dikuadratkan dibagi banyak error. Nah, ini yang terakhir yaitu mengenai metodologi penelitian, di mana yang pertama adalah sumber datanya adalah data jumlah penerimaan guru bantu seprovinsi Riau tahun 2017 sampai 2021. Nah, untuk lokasi penelitiannya itu di Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Jalan Cut Nyak nomor 3, Jadirojo, Kecamatan Sukajadi di Kota Pekanbaru. Nah, yang ketiga itu adalah studi kepustakaan, di mana studi pustaka ini digunakan untuk mendapatkan sebuah informasi di mana kita dapat dari membaca buku, juga jurnal ataupun sumber lainnya dan bahan teori yang bisa mendukung serta relevan dengan penulisan di metodologi penelitian ini. Nah, yang keempat itu metode pengumpulan data, di mana metode pengumpulan data ini diperlukan untuk dilakukan penulis dengan mengumpulkan data dari Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
Nah, dalam hal ini penulis merangkum data berdasarkan data yang telah tersedia atau disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Nah, yang kelima itu adalah metode pengolahan data, di mana metode pengolahan data dan data ini menggunakan metode peramalan smoothing sial eksponen, sial ganda, yaitu metode linear satu parameter dari Brown. Nah, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengolahan data ini adalah menghitung nilai pemulusan eksponensial dan nilai pemulusan eksponensial ganda pada periode ke T dengan menggunakan parameter pemulusan 0 kecil dari A kecil dari 1. Nah, yang kedua menghitung nilai konstanta pemulusan yaitu AT dan BT. Nah, yang ketiga menghitung tren perlambatan FT tambah M. Yang keempat menghitung jumlah kuadrat error dari masing-masing A dengan menggunakan persamaan-persamaan yang telah ditetapkan. Yang kelima menggunakan nilai MSE dari masing-masing A. Yang keenam menentukan nilai MSE terkecil. Yang ketujuh menentukan bentuk persamaan peramalan menggunakan A dari nilai MSE terkecil, dan yang ketujuh menentukan peramalan untuk periode berikutnya. Baik, itulah penjelasan saya mengenai pendahuluan, landasan teori, dan juga metode penelitian dalam judul peneramaan jumlah penerimaan guru bantu seprovinsi Riau dari tahun 2022 sampai 2004 dengan menggunakan metode exponential smoothing. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.